Tuh, Perkenalkan, nama saya Irfan Jaya dengan NIM D1B1200039 dari kelas B angkatan 2020 jurusan Agroteknologi. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tugas dari mata kuliah analisis jaringan tanaman, tanah, dan juga pupuk, yaitu tugas untuk membuat skema analisis berupa transek atau grid untuk mendeteksi kelimpahan biota tanah. Pada tugas kali ini terdapat 3 lahan. Yang pertama ialah lahan berupa lahan perbukitan dan juga hutan. Nah, dapat dilihat pada slide bahwasannya lahan ini terdiri atas bukit dan hutan, sehingga dipasang 2 transek. Kenapa harus maksud saya 2 grid? Kenapa harus 2 grid? Hal tersebut dikarenakan tanah yang paling homogen pada lahan perbukitan atau topografi yang menanjak yaitu berada pada bagian bawah dan juga tengah, sehingga untuk meminimalkan nilai bias maka diperlukan untuk memasang grid pada tempat yang paling homogen, yaitu di bawah dan juga di tengah perbukitan. Selain itu, dapat dilihat pada konfigurasinya dengan panjang lahan jadi titik lokasi sekitar 35 meter. Jika ditarik garis, maka akan menjadi gradien garis lurus untuk grid tersebut. Selain itu, untuk alternatif skema transek yang pertama dengan luas lahan 35 meter dikali 35 meter dipasang sebanyak 2 transek sebagai alternatif. Dapat dilihat pada gambar menggunakan 3 jenis ring. Yang pertama ada ring kotak tersebut, yaitu berfungsi untuk menangkap makrofauna. Kemudian terdapat ring sampel yang bulat berwarna putih berfungsi untuk menangkap mesofauna. Kemudian ring sampel berwarna hitam tersebut berfungsi untuk menangkap mikrofauna, di mana ketiga-tiga tersebut merupakan gabungan dari biota tanah. Dapat dilihat pula jarak dari masing-masing pinggir transek ke grid, yaitu 5 meter. Kemudian antar 2 grid yaitu 20 meter. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalkan nilai bias dan juga variabilitas antar hasil yang didapat nantinya. Pertama ini metode yang digunakan untuk menentukan kelimpahan biota tanah pada lahan pertama, yaitu dengan menggunakan metode deskriptif yang bersifat studi kasus dengan menggunakan teknik pengambilan secara diagonal, menggunakan ring sampel, soil core untuk mesofauna, black soil core untuk nematoda dalam suatu transek dengan ukuran 5 meter x 5 meter. Kemudian pada lahan ini hanya menggunakan 2 ulangan transek. Hal tersebut dikarenakan oleh ukuran lahan dan grid yang terbatas, yaitu hanya sekitar 35 x 35 meter. Lahan kedua yaitu lahan kebun jagung yang berseberangan dengan hutan. Topografi pada lahan kedua ini berbeda dengan topografi pada lahan pertama, di mana topografi pada lahan kedua ini lebih datar sehingga jauh lebih mudah. Hal tersebut pula menjadi alasan kenapa hanya dipasang satu grid. Hal tersebut karena hanya terdapat karena topografi tempat tersebut lebih datar sehingga sudah bersifat lebih homogen dibandingkan lahan yang pertama. Kemudian alternatif media transek pada lahan kedua ini diambil luas lahan untuk dipasang grid yaitu 75 meter dikali 75 meter, lebih luas dibandingkan lahan yang pertama. Karena hal tersebut pula dikarenakan oleh topografi lahan yang jauh lebih mudah untuk dijangkau. Karena luas lahan yang begitu besar yaitu 75 kali 75 meter, sehingga jarak antar transek dari seberang kiri dan juga seberang kanan itu bervariasi. Ada 10 meter, ada juga 15 meter. Kemudian jarak antar transek yaitu 50 meter. Kemudian metode yang digunakan pada lokasi kedua ini yaitu dengan lahan jagung dan juga hutan. Penentuan lokasi sampling berdasarkan kebutuhan dan dapat mewakili wilayah penelitian secara keseluruhan. Itulah alasan mengapa hanya digunakan satu grid. Metode pengambilan sampel menggunakan metode pervasive sampling, di mana teknik pengambilan sampel masing-masing stasiun dapat mewakili wilayah penelitian secara keseluruhan, sehingga memperkecil terjadinya bias terhadap data yang diperoleh.
Selain jarak antar transek juga cukup jauh yang menjadi salah satu cara untuk meminimalkan nilai bias atau nilai error. Jarak ring sampel atau penempatan ring sampel antar satu sama lain juga disesuaikan dengan luas lahan yang ditempati oleh grid tersebut. Ini yaitu lahan yang merupakan hamparan sawah yang berseberangan dengan hutan namun dibatasi dengan saluran irigasi persawahan. Dapat dilihat pada gambar, kami menggunakan dua grid, di mana grid tersebut dapat mewakili hutan dan juga sawah. Kenapa harus menggunakan dua grid? Hal tersebut dikarenakan adanya irigasi yang membatasi atau menghalangi antara sawah dan hutan, sehingga perlu digunakan dua grid yang mewakili masing-masing tempat, yaitu hutan dan juga sawah. Kemudian apabila ditarik garis lurus akan muncul garis gradien yang seperti pada gambar yang di samping dengan luas lahan sekitar 60 meter yang digunakan sebagai lahan titik lokasi untuk pengambilan sampel. Kemudian alternatif transek yang digunakan dengan ukuran 60 meter x 60 meter hampir sama dengan metode pada lahan yang pertama, yaitu hanya menggunakan 2 kali ulangan transek dengan jarak antar transek yaitu 30 meter. Hal tersebut saya tekankan kembali digunakan untuk meminimalkan nilai error atau nilai bias serta variabilitas data yang akan didapat nantinya. Selain itu, metode yang digunakan pada lahan kali ini adalah metode deskriptif, yaitu menyurvei lahan atau lokasi awal sebagai tempat penyimpanan grid. Lahan ketiga merupakan lahan dengan topografi yang rendah dan juga datar. Hal tersebut dikarenakan merupakan lahan sawah yang berseberangan dengan wilayah hutan. Di lokasi ini pula dilakukan pengambilan sampel sebanyak dua kali di 2 titik dan diambil secara diagonal serta dengan metode trap atau jebakan dengan menggunakan ring sampel yang sesuai untuk ukuran mikrofauna, mesofauna, dan juga makrofauna. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mungkin materi tersebut masih kurang tepat dan masih banyak kesalahan, sehingga untuk kebenarannya masih dapat digali informasi lebih lanjut pada web-web yang sudah tersedia di internet. Ucapan akhir dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.